Sementara itu, Bawaslu Maluku menyatakan laporan dugaan pelanggaran kampanye Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming usai bertemu puluhan kepala desa di Ambon memenuhi syarat material dan formil. Ketua Bawaslu Maluku mengatakan dari hasil rapat pleno menyimpulkan telah terpenuhi syarat formil dan material dalam dugaan pelanggaran tersebut. Selanjutnya, laporan tersebut akan dituangkan ke dalam formulir B2 atau temuan, diregistrasi, dan kemudian dikaji lagi apakah memenuhi unsur pelanggaran pemilu atau tidak. Dari hasil pengkajian, hasil rapat tadi kami menyimpulkan bahwa telah terpenuhi syarat formal dan syarat materialnya, sehingga selanjutnya laporan ini dilanjutkan untuk diregistrasi. Setelah diregistrasi, maka baru dilakukan pengkajian apakah memenuhi syarat-syarat pelanggaran atau tidak. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro menyebut pertemuan Gibran di Ambon untuk memenuhi undangan dan menyerap aspirasi kepala adat dan kepala suku. Juri menyebut Gibran hanya memenuhi undangan, tidak berkampanye. Dan mereka menyatakan ada potensi pelanggaran di sana. Kami ingin menyatakan begini, bahwa kegiatan Mas Gibran di Maluku adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi undangan kelompok-kelompok masyarakat di sana, termasuk pihak pengundang yang mengundang para raja, para kepala suku, kepala adat di Maluku. Jadi intinya adalah pertemuan Mas Gibran dengan para raja dan para kepala adat, para kepala suku. Ada dua hal di dalam pertemuan itu. Mas Gibran tentu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat adat. Temuan kasus pelanggaran pemilu yang diduga melibatkan ASN memunculkan pertanyaan soal pengawasan dan apakah pelanggaran ini bisa dikatakan sistematis. Sore ini kita bahas bersama dengan dosen STHI Jentera, Bivitri Susanti. Selamat petang, Mbak Bivit. Iya, selamat petang. Mbak, apa yang Anda lihat dari munculnya temuan dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan ASN? Ya, ini kan sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan ketika ada benturan kepentingan. Dan dalam hal ini kita paham ya, benturan kepentingannya adalah dan nepotisme antara presiden petahana dengan salah satu paslon. Kalau saya kira di sini semua kita sudah clear, ini adalah suatu fakta. Nah, jadi memang yang dikhawatirkan dari sebuah situasi nepotisme seperti ini adalah penyalahgunaan wewenang. Nah, penyalahgunaan wewenang ini turunannya sebenarnya ada 3 tuh biasanya. Yang pertama adalah kebijakan, yang kedua adalah fasilitas, dan yang ketiga adalah struktur. ASN yang memang dari atas ke bawah itu sangat rapat sekali dan serupa mesin birokrasi. Jadi kalau saya melihat yang terjadi belakangan ini adalah bukti bahwa apa yang biasa didalilkan dalam teori-teori, dalam prinsip-prinsip hukum tata negara maupun politik itu tengah terjadi. Karena yang sudah kelihatan adalah 2 nih paling tidak ya dalam konteks yang pada petang hari ini kita bicarakan. Yang pertama adalah penggunaan fasilitas. Kalau memang nanti tadi sudah dinyatakan waktu wawancara, tapi kemudian dalam penyelidikan berikutnya oleh Bawaslu, saya kira nanti akan bisa dibuktikan lebih jauh tentang fasilitas. Tapi yang kedua yang lebih kelihatan adalah strukturnya untuk menggunakan struktur atau tangan-tangan yang tergabung dalam ASN baik secara langsung ataupun tidak, tapi terkait dengan struktur kepegawaian atau birokrasi untuk dijadikan alat untuk meraih suara atau berkampanye, tapi setelah terhubung. Mbak Bivit, ini yang jadi pemicunya apa? Karena kalau kita lihat dari videonya, banyak yang terang-terangan ASN pejabat mengarahkan dukungan. Ya, barangkali ada 2 sebab. Biasanya secara prinsip biasanya akan terdiri dari 2 sebab. Yang jelas, yang pertama kemungkinan bahwa itu adalah genuine dukungan yang sifatnya benar-benar karena gagasan dan lain sebagainya, itu sangat kecil kemungkinannya. Paling besar ada 2 kemungkinan. Yang pertama pasti karena jabatannya, artinya ada keinginan untuk kepastian akan jabatannya, akan fasilitasnya setelah pemilu nanti, karena kita kecenderungannya adalah orang akan suka pada status quo, nggak ada terlalu gonjang-ganjing dalam apa yang dia alami dalam hidupnya.
Kemudian yang kedua adalah apabila itu perintah. Nah, yang kedua ini yang harus dibuktikan nanti kalau memang diperiksa oleh Bawaslu begitu ya. Oke. Perintah itu juga bisa saja terjadi. Baik, Mbak Bivif, kita tadi dengarkan pernyataan dari Sekjen PDIP, menterinya aja masih ditanam di kabinet, masih ada di kabinet Menpan RB, tapi dugaan pelanggaran yang melibatkan ASN ini masih banyak ditemukan. Bagaimana Anda melihat, kok masih banyak celahnya nih Mbak Bivif? Ya, karena kan Menpan RB itu yang mengatur perilaku, yang mengatur penempatan, struktur ASN. Tapi supervisor atau atasan dari masing-masing ASN itu sangat beragam. Jadi misalnya begini, ketika ada persoalan atau ada isu yang terkait bansos misalnya, kita tidak bisa langsung menunjukkan bahwa menteri sosialnya dari partai yang berbeda nih dengan yang dikampanyekan misalnya begitu ya. Kita harus melihat konteksnya bahwa ada lagi kementerian lain yang punya kewenangan yang bisa digunakan untuk tujuan yang sama. Nah, jadi kita mesti melihatnya dalam konteks yang lebih besar bahwa keputusan-keputusan di unit-unit birokrasi itu memang akan langsung dibuat oleh atasan-atasan mereka langsung. Jadi Menpan RB itu rentangnya tidak sejauh yang kita bayangkan. Oke. Dia sejauh dalam bentuk kebijakan ASN-nya saja. Baik, Mbak Bivif, dengan adanya temuan pelanggaran yang melibatkan ASN ini, apakah Anda bisa membaca ini terstruktur dan sistematis atau bagaimana? Kalau terstruktur dan sistematis itu karena bahasa undang-undang ya, jadi saya kira harus dibuktikan lebih lanjut nanti oleh Bawaslu. Tapi memang saya mau pakai bahasa yang tidak terlalu undang-undang supaya tidak terlalu bisa diperdebatkannya secara definisi, bahwa ini sudah ada langkah-langkah yang memang membuktikan suatu prinsip bahwa ada benturan kepentingan yang terjadi sehingga mempengaruhi struktur birokrasi itu bagaimana dia berjalan untuk menguntungkan suatu pasangan tertentu. Nah, masifnya itu saya kira masih harus dilihat lebih jauh, tapi memang ada yang salah. Jadi lepas dari apakah nanti terbukti atau tidak oleh Bawaslu, kita sudah bisa melihat ketidakpatutan yang telah terjadi dan sudah banyak ditangkap oleh masyarakat luas dengan teknologi yang ada sekarang, video-video dan lain sebagainya. Walaupun nanti dari segi pembuktiannya secara hukum, kita mesti tunggu. Karena kita juga paham bahwa lembaga-lembaga negara juga saat ini dalam posisi yang tidak terlalu bisa netral, lagi-lagi karena benturan kepentingan itu, Mas. Sebagai pengawas pemilu, bagaimana Bawaslu harus merespons soal temuan-temuan ini? Nanti seperti apa keputusannya? Kalau misalkan betul ditemukan ada pelanggaran, terbukti, Mbak Bivif? Ya, Bawaslu harusnya netral karena dia tidak melayani kepentingan pemerintah. Jangan lupa bahwa penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan juga DKPP, dia melayani kepentingan publik. Dia adalah lembaga independen. Jadi harusnya Bawaslu memeriksa hal ini semuanya di daerah maupun di pusat secara independen, jadi tidak memihak manapun, tidak perlu takut harusnya ya. Kita bicara seperti itu, dan juga secara mendalam harus dibongkar, tidak hanya yang terkait dengan peserta pemilunya langsung, tapi juga memberikan rekomendasi yang terbuka kepada institusi-institusi yang terkait. Jadi misalnya katakanlah ada hal-hal yang tidak ditemukan dengan jelas nanti secara hukum, apakah benar ada suruhan misalnya begitu ya, tapi bahwa telah ada pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum terkait dengan ASN, oleh ASN-nya atau oleh organisasi yang terkait dengan ASN, itu mesti diungkapkan ke publik secara terbuka sehingga menjadi catatan kita semua. Bagi ASN yang jika terbukti terlibat pelanggaran pemilu, seperti apa sanksinya? Bagaimana Menpan RB, Kemenpan RB untuk melihat ini? Nah itu, jadi kan kalau Bawaslu tadi dia bisa memberi sanksi kepada peserta pemilu. Bagi ASN-nya sendiri memang harusnya Kemenpan RB. Ya, tapi memang setelah ada revisi Undang-Undang ASN, dan waktu itu kami duga memang ada kaitannya dengan pemilu ya, karena itu direvisinya akhir tahun lalu tuh, akhir 2023. Jangkauan Menpan RB sebenarnya tidak terlalu kuat. Nah, harusnya yang bisa melakukan langsung adalah atasan-atasan langsungnya. Jadi misalnya dinas tertentu atau lebih baik sebenarnya bupati atau wali kota di tempat di mana kejadian itu berlangsung, langsung memberikan sanksi dan langsung diumumkan pada publik. Harusnya seperti itu. Jadi sanksinya juga bukan berarti kita harus ukur apakah setahun, 2 tahun dibebas tugaskan, bukan seperti itu saja. Yang terpenting adalah transparansi
dan akuntabilitas lagi-lagi kepada publik, karena kan ASN ini kita harus ingat mereka adalah pelayan publik, digaji dengan anggaran publik ya, mungkin APBD daerah atau APBN, tergantung ASN yang mana. Dan ini semua yang harus dipertanggungjawabkan pada publik. Jadi yang terpenting di bagian situnya. Jadi atasan langsung, terutama bupati, wali kota ataupun instansi lainnya yang terkait, memberikan sanksi langsung kepada pihak-pihak itu dan membuatnya transparan untuk publik. Mbak Bivip, bagaimana Anda melihat komitmen pemerintahan Jokowi dalam menjaga netralitas ASN di pemilu kali ini? Nah, ini yang saya kira, kalau saya sih terus terang melihatnya sangat minim ya, Mas. Jadi sangat minim ini ukuran saya begini. Satu, Pak Jokowinya sendiri tidak menunjukkan netralitas itu. Misalnya, ketika dia berkomentar tentang debat kemarin ya, tidak boleh menyinggung personal misalnya. Dari situ saja misalnya, walaupun tidak berhubungan langsung dengan video yang barusan kita bahas ini, tapi buat saya ketika seorang pemimpin tertinggi ASN, Pak Jokowi itu kan sebagai kepala pemerintahan adalah pemimpin tertinggi dalam ASN kita. Ketika dia sudah menunjukkan tidak netralnya, menunjukkan dukungannya dengan makan siang dengan si A, si B, si C yang adalah koalisi dari pasangan anaknya, begitu, maka itu sudah memberikan isyarat untuk jajaran di bawahnya supaya juga bersikap sama seperti Pak Jokowi. Jangan lupa kultur di kita juga sangat feodalistik ya, dan juga sangat melayani atasan begitu. Jadi saya tidak melihat komitmen itu, dan juga tidak ada aksi langsung misalnya untuk membuatkan saluran-saluran pengaduan atau apapun yang sifatnya tidak hanya narasi saya netral, tapi harusnya ada aksi yang ditunjukkan. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Mbak Bivitri Susanti telah bergabung bersama kami dalam Kompas Petang sore hari ini.